kembali lagi di Detik Sore. Gak cuma hore-hore. Aku tuh ya rasanya deg-degan iya, Pasti. excited banget. Pasti. Pertanyaanku banyak. Ya karena nggak tahu mungkin aku sebagai orang yang mewakili warga desa, kembang desa. Kembang desa. Bukan kembang desa, bukan kemana udah bunganya kan? Waduh, Itu Pak. Bapak bisa aja. Suaranya udah terdengar Detikers dan ini juga udah kelihatan di layar kita ada Pak Yandri Susanto di sini. Yeay. Ini kalau kayak Sarah ini kalau di desa, ini kembang desa yang sedang diperebutkan. Waduh, sebenarnya. Amin ya Allah, amin. Ini langsung dari Pak Menteri loh Bapak. Selamat datang di Detik Iya, Sore. Selamat datang Pak Mantap Menteri ini. Desa dan Sama Pembangunan Daerah ada Tertinggal. Yes. Edo, ada Sarah. Aduh, aku tuh ya Pak. It's Sebelum an saya honor tanya, for saya us, tanya balik Pak. dulu nih. Boleh. Sarah orang desa bukan? Saya orang desa Pak. Saya mana? kebetulan saya tinggal, saya besar dan tumbuh di Cileunyi, Kabupaten Bandung. Cileunyi. Manglayang. Jadi rumahnya masih banyak sekali yang kayak rumah panggung Pak. Beneran. Beneran, kamu tuh gak Bener. percaya? Sama. Bawahnya ini ya ternak babi ya. Oh bukan dong kalau di Waduh. Cileunyi ya. Nggak ada. Jadi saya bahkan Pak di halaman tuh masih bercocok tanam. Jadi Wow, barusan yang disampaikan bagus. kayak Boleh nggak nanam nanti saya ke cabe. desa kamu nanti? Boleh Pak, aku senang banget Pak, boleh sekali. Kebetulan kami suka memberdayakan langsung ngirim Nah. proposal. Biasanya gitu ya. Langsung. Desa apa namanya? Cimekar, Cimekar. Cileunyi Kabupaten Bandung. Coba Pulung, catat tuh. Desa Oke. Cimekar. Terima kasih Desa Pak. Cimekar. Terima kasih, alhamdulillah. Ah, Kasih, Pak. iya, nanti Siap, kita. kepala desa. Tapi syaratnya satu, Sarah harus ikut. Saya siap Pak. Pak, saya siap. Bapak butuh saya di sana, saya langsung siap-siap untuk Bapak. Siap. Ini kita culik dulu dari Detikcom ini, Detik Sore Boleh, ini. boleh sekali Nanti Pak. live langsung dari sana Pak. Langsung, Kalau bisa. nah itu Iya, maksudnya. Pak, laporan saya- bareng sama Pak Yandri. Saya kosongin untuk Pak Yandri dari sekarang. Udah tenang aja Bapak. Kalau Edo dari desa juga nggak? Saya namanya nggak desa sih Pak, saya dari Pekanbaru, Oh, kota Hmm. kebetulan kota ya. Pekanbaru. Iya, kota Pekanbaru. Jadi nggak ada desa di sana. Oh. Cuma memang tetap harus dibangun juga. Iya, betul, Betul. betul. Bukan Iya baru kan? maju sekali itu. Iya, iya, iya. Iya. Apalagi gulai patin itu enak banget. Aduh. Iya Pak. kita dari tadi Dicampur bilang sayur lapar-lapar. pakis, ada udang galahnya enak banget tuh. Ah benar Pak, udah kalah. Udah paling cocok kita ngobrol bareng sama Pak Yandri sama sore ini. Kuliner ya. Bener. Asam Karena- pedas Pak ya. Asam pedasnya itu aduh. Asam Lapar pedas, ya, asam memang pedas. obrolan 3 sore. piring makan itu. Dua. Itu dari desa, hati-hati itu Oh. patin, pakis, Bener. dari desa itu. Bener. Nah, jadi walaupun dia dari Pekanbaru kota, Iya. tetap butuh desa. Nah, itu adalah suara hati That's the juga whole point of this kami. conversation actually. Tetap selalu butuh itu. Tapi yang menyenangkan adalah dengan kehadirannya Bapak gitu ya sekarang di Iya. tengah gempuran. Kadang ibu saya ikut membantu pekerja desa Pak kebetulan, siap. ibu-ibu PKK. Oh Ini kalau curhat-curhat tuh kayak, aduh aku ibu mah pusing menik gini, Sunda kan ya. Iya. Aduh ibu mah pusing gini-gini. Tenang Bu, hari ini saya ketemu Pak Menteri. Udah banyak listnya ya. Iya udah Bilangin banyak ini, bilangin listnya itu. gitu. Iya betul. Dan sebelumnya kita juga mau mengucapkan selamat Bapak karena kemarin kan kick off-nya Yes. tuh Wih, satu Hari program Desa. Hari Desa. Itu sukses itu gara-gara Detikcom juga. Wow, Wah, it's Pak. an honor Iya. for us as well. Ini rame Dan banget. dalam sejarah, Ya. dalam sejarah Republik Indonesia itu Mhm. pertama kita rayakan Hari Desa. Iya Pak ya. Betul. luar Kenapa biasa. baru terciptanya di hari desanya Bapak. di tahun ini? Ya mungkin karena menterinya Pak Yandri kan. Nah, kalau itu saya setuju. Enggak, maksud saya memang itu salah satu terobosan Oke. yang kami lakukan di Kementerian Desa. Ya. Karena kita ingin niat baik itu mesti kita munculkan ke permukaan. Nah, kita jadikanlah festival. Nah, festival kan dalam benak masyarakat kan menarik. Iya. Dan memang alhamdulillah kemarin luar biasa. Dan itu. sangat erat kaitannya festival itu sama masyarakat desa. masyarakat Pak, ya. desa. Perayaan. Bayangkan kita kemarin bangun komitmen bangun desa, kita datangkan para tokoh, para menteri, ada Raffi Ahmad, ada Charlie. Yep. Malamnya kita buat wayang golek sampai jam 3 subuh. Kita buat juga perlombaan permainan lokal, bumdes kita pamit. Wah, luar biasa. Seru banget. Jadi merayakan bagaimana Jadi saya juga masyarakat terima kasih desa pada itu. Detikcom ini yang top ini. Mewujudkan ya Pak ya. Iya, luar biasa. Iya, tapi juga kan gitu nggak makin terwujud kalau nggak ada inisiasi dari Pak Menteri untuk bisa Ya, membuat jadi Hari kita Desa memang itu. tema kita itu kemarin itu bangun desa, bangun Indonesia. Oke. Kenapa Desa pilih tema terdepan itu, untuk Pak? Indonesia. Hmm. Enggak gini. Tuh. Karena Indonesia ini kan 75.000 lebih terdiri dari desa. Mhm. Ya. Desa kita ini 75.000, hampir 80.000. Penduduknya 73% ada di desa. Mhm. Oh masih ada 73% di desa, Di Pak. desa. ya? Besar juga ya. Kita nggak mau kayak Jepang nanti. Mhm. Jepang hari ini tinggal 7% orang Jepang tinggal di desa. Urbanisasinya mengerikan. Gede-gedean. Meninggalkan kota. Meninggalkan desa ke kota semua. Yep. Apa yang terjadi di Jepang?
yang kayak Sarah, kayak Edo ini sampai umur 40 tahun nggak mau nikah. Iya Pak. Nih Iya. Lajang. Pak, terima Yang kasih. sudah menikah juga nggak mau punya anak. Lah saya. Ketampang gue ya. Itu loh. Aduh Bapak. Bukan. Maksud saya Jepang sekarang itu mengalami problematika yang luar biasa. Jadi pertumbuhan ekonominya minus. Kemudian sekarang Jepang, malah pemerintah Jepang itu mengumumkan siapa yang mau pulang ke desa kasih insentif 500 juta. Iya Pak. Nggak Karena mau produktivitas di desanya menurun. Berkurang. Iya, kan sumber pertanian di desa. Iya. Sumber protein di desa. Kemudian wilayah pasti lebih luas desa daripada kota. Nah, tapi karena mungkin dulu Jepang salah konsep, Ya. aja orang ke kota semua kan, karena Ya. gula ada di desa, di kota kali. Iya betul. Nah, makanya saya Festival Bangun Desa itu ingin menciptakan gula-gula di desa. Jadi kembang desa atau bunga desa kayak Sarah jangan bergerak ke kota lagi. Balik dah lu ke desa. Saya pulang. Bapak yang minta saya pulang Pak. Enggak. Saya pulang. Maksud saya kan banyak yang kayak Sarah ini kan, jangan ke kota semua gitu Iya, loh ya. dibagi-bagi. Cukup Sarah yang mewakili di kota Nah. ya, mungkin mewakili ke desa. Iya, benar lagi, Pak. Satu aja. Pak, berarti biar orang-orang kayak Sarah nggak mau ke kota, desanya harus terbangun dong. Harus. Yes. Iya. Kita ciptakan gula-gula tadi. Oke. Maka di festival kemarin itu kita launching desa-desa tematik. Apa itu? Desa-desa seperti untuk bisnis itu. Oh, Badan oke. usaha milik desa. Sekarang kita buat seluruh desa itu harus punya badan usaha milik desa. Oke. Badan usaha milik desa itu kalau keren itu kan seperti BUMN kalau di pusat kan. Iya. Iya. Ini BUMDes. Nah itu ya. ada direkturnya. Mhm. Jadi ada sekarang banyak yang saya kunjungi itu beberapa BUMDes yang sukses. Gajinya ada yang 15 juta loh direkturnya. Wah. Ada pendapatan BUMDes yang saya kunjungi tepian Langsa tadi yang walaupun belum punya listrik, belum punya apa itu. Setahun 28 miliar loh pendapatannya. Ih, Wah. lebih tinggi dari kita yang Jelas. Nah. Iya. Artinya kalau kita bangun desa, Iya. itu pasti bisa. Oke. Dan menyerap banyak tenaga kerja. Hmm. Kemudian menahan alur urbanisasi. Iya. Nah ini saya kenapa Festival Bangun Desa itu dalam rangka menjalankan perintah Bapak Presiden. Astacita yang ke-6. Membangun dari desa. Dan dari bawah untuk desa. pemerataan ekonomi dan pemerataan kemiskinan. Wah. Jadi serius itu. Sepakat sih kalau Iya. memang membangun terus dari desa. Dari desa. Karena semua bermula dari desa. Coba kita makan tadi masih makan nasi atau udah makan? Udah nasi masih Pak, masih beras. Suka banget yang justru, mahal Pak. itu Pak, ya Allah mahal Itu banget. masih makan beras. nasi kan? Pak. Masih dong, Coba Pak. dari mana nasi itu? Saya Bukan dari- dari Mampang loh, bukan Saya dari dari Tasik bukan Pak. dong. bukan dari berasnya. Kebayoran, dari mana? beras Ramos saya, Pak. Dari desa kan? Dari desa. Dari desa. Iya kan? Iya. Coba tadi makan daging atau makan ayam telur. Itu bukan dari Bukan dari Kalibata. kota. Bukan Nggak ada. peternakan dari desa. Jadi kalau lagi makan tuh sadar, oh ini desa. Jangan lupakan desa. Oke. Dan mungkin jika diskusi ini ada 5 tahun lalu mungkin saya nggak akan ada di sini Pak. Saya mungkin akan membantu ibu Jangan saya di gitu desa dong, kalau aja. gitu Oh, nggak ketemu sama saya sekarang. Gimana sih kamu? iya juga. Banyak, Pak. Kita Ya, banyak juga. stok Sarah yang lain, Pak. Tenang aja, Pak. Biasanya kalau Sarah itu memang banyak nama Sarah tuh. Sarah Rata-rata Sidul cantik. satu lagi, Pak. Ya, Masya Allah, amin. Rata-rata cantik. Seperti bunga-bunga desa tadi. Amin. Tapi terima kasih loh Pak karena Siap. barusan yang disampaikan oleh Bapak tuh aku setuju sekali karena melihat Kalau nggak setuju kayak saya pulang nih. betul. Bahas lagi. Bapak jangan terlalu lucu takut kerjaan saya hilang. Benar, takut banget kita Kerjaan kita kesenggol hilang jadinya. ya Pak, jangan gitu. Karena kenapa aku setuju ya Do ya Bapak gitu izin karena nggak tahu kenapa mungkin anak-anak muda seumuran saya di yang masih ada di sana Betul. tuh merasa tidak punya mimpi atau inovasi kayak Tidak kita punya tuh kerjanya wadah, makanya apa? gini saya. Di Festival Bangun Desa kemarin, kita Mhm. juga ada pemuda-pemudi pelopor desa. Oh, Oh, apa ada tuh, Pak? Ya. dutanya. Ada. Oke. Nanti kalau mereka berhasil bagus ya bisa kita salurkan. Misalkan mereka mau bangun bisnis apa, kan ada kur, ada pinjaman Iya lunak, betul. ada kita sambungkan dengan pihak ketiga, Ya. dengan pengusaha-pengusaha yang sukses bisa. Oke. Maka kita juga ada festival Desa Ekspor. Wah, Ya. apalagi nih? Nah, Desa Ekspor contoh kemarin saya melepas pertama ekspor di Desa Ngoran di Blitar. Oh ya. Desa ini dulu nggak punya apa-apa. Mhm. Nah, mereka kelola kulit sapi Iya. jadi kendang. Iya. Kayak kendang itu tahu Iya, kan? Iya. Mereka ekspor ke Tiongkok 1 tahun 17,5 miliar Wow. BUMDesnya. Nah Keren. itu jadi Iya. begini. Kalau semua potensi desa itu kita maksimalkan, saya yakin mereka akan menjadi mau tinggal di desa. Berarti sekarang belum maksimal. Belum. masih jauh. Apa yang jadi bottleneck atau permasalahan yang bikin ini belum Ya maksimal, Pak? mungkin yang saya lihat itu, makanya saya munculkan tagline Kementerian Desa sekarang, bangun desa, bangun Indonesia. Mhm. Mungkin selama ini kita belum melihat desa itu sebagai faktor penting. Ah.
ya, termasuk keberpihakan semua pihak. Iya, ya. iya, iya. Kalau anggaran ya udah berpihak lah ya, karena setahun itu seperti tahun ini kan 71 triliun dana desa masuk ke desa kan. Jadi satu desa rata-rata ya 1 miliar lah. Itu udah keberpihakan pemerintah lah. Tapi bagaimana dengan pihak swasta? Ya kan, bagaimana pihak-pihak yang lain yang mungkin punya kemampuan dari sisi akademiknya, dari sisi konsep, dari sisi pembiayaan. Ya ayo kita gempur desa. Itu mungkin yang belum dilakukan. Ya. Atau orang memandang desa itu selama ini belum begitu mempunyai magnet yang tinggi. Tadi kenapa? Di desa ada apa sih? Nah itu sekarang saya mau munculkan. Bahwa semua ada di desa. Makanya muncul desa tematik semua ada tadi, di desa, Pak, ya. termasuk mencari jodoh ada di desa. Gitu. Yuk, bisa yuk. Emang Kita paling gampang sih gitu sih Pak ya. Nanti Bapak Balik ada kampung. Bapak ada kemana ikut aja. Menarik, Siapa tahu- menarik. siapa tahu dapat- Tadi baru dimunculkan tuh saya melepas kendang jembe itu ekspor pertama itu. Namanya kendang jembe, Pak. Kendang jembe. Oke. Ini yang ini Tiongkok. Nah itu saya pakai Ini sarung. BUMDes ya tuh. Pak ya. Iya. Yang produksi ya. Jadi banyak sekali. Nah nanti kita ada misalkan ada desa nanas. Sekarang lagi kita usahakan kita akan buat pabrik pengalingan nanas. Oke. Kita kirim ke luar negeri. Saya sudah datang juga ke desa kopi kemarin di Prangat Baru. Kita jadikan desa kopi, ekspor kemana-mana. Wih. Gitu caranya. Iya. Ini yang justru memang perlu sekali semua detikers juga Nanti menyadari dalam waktu ya. dekat ada desa gula di Jawa Tengah. Kita ekspor juga. Gulanya ada di sini, Pak. Oh, Harus dikurangi manisnya kelihatannya nih. Iya. Kelebihan satu katanya. dia udah mulai overconfident ya, saudara-saudara. Udah mulai kelantur. Di sini lo ngaku garam, ngaku Jangan madu. dong, jangan. Semua bisa diekspor di desa ya. Jangan. Iya, ya iya. kan? Tapi kalau misalnya kan di desa nih suka gini Pak, mungkin dari masyarakatnya mungkin belum sadar gitu bahwa dia punya potensi dan mau diberdayakan begitu. Gimana cara dari Makanya syaratnya Pak dua Yandri? saja. Pemberdayaan dan pendampingan. Jadi masyarakat desa itu perlu kita berdayakan. Jadi potensi-potensi yang nggak ada tuh ayo kita munculkan. Kita gali dengan serius. Perlu pendampingan ya kita bimbing. Kita lakukan mereka itu sebagai sahabat yang mesti diangkat derajatnya itu. Bukan sebagai orang asing atau orang yang harus sebagai sumber yang harus kita jadikan yang tidak menguntungkan, jangan. Justru mereka menjadikan faktor penting. Nah itu tadi maka sekarang banyak kementerian lembaga MOU sama Menteri Desa. Perusahaan-perusahaan banyak MOU sama Menteri Desa. Wah, Termasuk kampus-kampus. gara-gara menteri desanya. Ya bukan. Kita ingin mengatakan bahwa bekerja sendiri itu nggak bisa. Ya, Gitu loh. Kolektif, Perlu ya. kolaborasi. Iya. Perlu kebersamaan. Gitu. Supaya kita kuat. Bersatu aja belum tentu kuat, apalagi kita cuma satu orang. Masing-masing, ya. Benar. Gitu loh. Iya. Satu kepala dibandingkan dengan banyak kepala pasti lebih banyak. Dengan Udah nggak zamannya bersama-sama sendiri-sendiri ya. Pak ya. Nggak bisa. Era kolaborasi. Nggak boleh ada ego sektoral itu, nggak boleh lagi. Duh, nggak boleh lah. Nggak boleh. Itu Nggak loh. bisa. Tapi ini kalau Kecuali misalnya kalau mau melukis boleh sendiri. Emang harus sendiri Pak kalau mau sih Pak. agak terlalu banyak distraksinya kalau banyak orang ya, Pak ya. Pak, Nah tapi itu tadi saya barusan ini nih desa Prangat ini, Prangat Baru di Kutai Kertanegara Kertanegara ini. ya? Kopi luwak 1 kilonya 5 juta nih diekspor ke luar negeri. Benar, mahal Nah, banget ini itu. saya nih, mahal. saya nanam kopi, panen kopi. Nah, ini saya minta juga para perusahaan Pertamina masuk ke sini. Saya bilang udah nanti kita buat saung yang bagus, nanti orang bisa nginap di tengah kebun kopi, bisa metik kopi, bisa ngopi di situ. Nah, jadi ada juga aktivasinya. wisata kopi. Iya. Nah, Bukan gitu. metik stroberi Jadi aja ya, Pak Jangan ya? hanya kita jual kopinya, tapi ada wisata kopinya. Iya. Sekarang di kiri kanan jalan ini ditata ini. Kopi semua kiri kanan jalan. Nanti ada Benar. rest area kopi dari, bukan rest area bensin. Iya. Iya. Rest area kopi, bukan orang ngisi Bensin. tapi ngisi kopi dulu. Benar, karena ada Ngopi bro, wisatanya di ngopi situ. bro gitu. Benar. Wah kata Ibu Kadisnya namanya Fitriani nih, ingat saya nih. Oke. Nah, ini nih Bu Fitriani ini. Oke. Sekarang Bu, oh dia apa saya kasih konsep itu, oh benar Pak Menteri, benar katanya. Nah ini lagi saya ini. Tapi betul sih inovasi-inovasi Bapak tuh sebetulnya jadi membuka jalan sih Membuka Pak sebetulnya. jalan. Karena mungkin di kepala mereka tuh lebih nggak tahu. misalkan desa wisata saya nginap di Kembang Belor tuh, di Pacet, Mojokerto. Namanya Pak Pendi, ya. Saya nginap di rumahnya. Ya biasa mandi pakai gayung dulu kan. Iya. Lagi mandi tiba-tiba airnya habis. Oh habis teriak-teriak gitu. Nah akhirnya saya kan ke tempat wisatanya itu kan. Bayangkan nih desa Kembang Belor ini nggak pakai duit APBD, nggak pakai duit APBN, nggak pakai dana desa. Dia bikin desa wisata. Iya. Apa yang dilakukan? Swadaya. Dia swadaya seluruh masyarakat di desa itu. Berarti mau kolaborasi. Mau warganya. kolaborasi. Jadi setiap bulan masing-masing rumah itu dapat untung, dapat duit.
Maka saya habis sholat subuh saya tanya Pak Kades habis sholat subuh di masjid. Pak, saya mau biasanya kalau saya ini sedekah subuh biasanya. Aduh Pak Menteri di sini nggak ada lagi miskin Pak. Masya Allah. Rumahnya bagus semua. Terus bilang tadi motor itu dari kemarin sore kok nggak dibawa ke dalam tuh. Memang betul Pak, nggak ada yang mencuri lagi Pak. Iya. Nah inilah cara saya sekarang keliling tuh. Desa muda tuh mau saya replikasi. Iya. Ke tempat lain bisa loh tanpa ada bantuan dari pemerintah. Coba itu Kembang Biru tuh 600 juta sampai hampir 1 miliar loh 1 bulan. Iya. Nah ini kan saya jalan nih sambil panen ubi kan. Sama Pak Kades, mau nggak tambah pendapatan? Gimana Pak Menteri? Ini kan bagus nih kan, view-nya gunung kan. Nah, coba di tengah sawah ini, pinggir-pinggir jalan ini kamu buat ini. Apa namanya, cottage-cottage itu tempat penginapan. Pasti banyak. Guest house. Tapi sawahnya jangan diganggu. Ya, jangan Dibuat sampai ada jangan. alih fungsi ya. Terus kan air mengalir terus nih. Dibuat mikrohidro sebelah itu untuk listriknya. Jadi energi kamu nggak perlu terbarukan. ini. Waduh katanya Pak Menteri ada aja idenya. Less polluted jadinya ya. Iya. Terus ya sama ada wisata alamnya. Siapkan lahan, orang suruh nanam cabai, nanam itu untuk hiburannya. Ada ikannya. Waduh. Pasti saya bilang nanti di kiri kanan jalan kamu tata buah semua. Nah di tengah-tengah buah tuh nanti karena view-nya bagus gunung kamu buat tempat duduk ngopi. Waduh benar. Jadi itu bisa menjustifikasi bahwa pembangunan desa tidak akan membuat desanya akhirnya berubah gitu. Enggak dong. Justru lebih indah, lebih manusiawi, lebih beradab menurut saya. Dan kehidupannya jadi berjalan sekali ya Pak ya. Sekali, gitu loh. Iya, Lestari gitu. Jadi Betul. intinya gini lah menurut saya itu. Kita nggak boleh memang menyalahkan masyarakat desa, nggak boleh. Ya. Jadi kita sekarang harus memulai semua harus bergerak dengan pikiran positif. Betul. Nah, jadi makanya tadi saya bilang saya keliling belum 3 bulan. Saya itu jarang di kantor. Saya istri saya itu belanja masalah dulu. Ya. Wah kenapa dia bisa maju? Makanya saya nginep situ. Saya tanya. Loh kok mirip sama desa yang lain? Potensinya kenapa desa ini nggak maju? Berarti kan ada yang belum dimaksimalkan kan? Ya. Mungkin manajemennya, kemauannya, mungkin apa namanya tuh kekompakannya. Ya. Oh desa ini apa namanya baru setengah maju. Kenapa di setengah maju nih? Nah itu saya itu belanja masalah. Nah maka saya buat tuh desa model sama desa rintisan. Oke. Yang desa model itu saya akan replikasi seperti tadi desa tepian Langsat yang BUMDes 28 miliar tadi. Aduh. Dan bahkan saya waktu ke situ meletakkan batu pertama BUMDes membangun sebuah sekolah menengah atas sekolah pertanian. Asetnya 250 miliar. Nah saya bilang kenapa ini? Kenapa dia bisa kerja sama perusahaan sawit? Sementara perusahaan sawit di Sumatera kan banyak kan. Benar. Kenapa desa-desa sawit yang hampir 16.000 itu nggak dimaksimalkan? Nah makanya saya mungkin nanti akan komunikasi dengan pengusaha-pengusaha sawit. Harusnya Coba itu contoh itu tepian Langsat sekarang tuh. Iya. Ah gitu. Bayangkan dia nggak punya sinyal, PLN belum masuk, tapi karena Jiki Hamsa ini luar biasa gebrakannya bisa maju. Iya. Nah itu cara saya belanja masalah. Jadi yang sudah bagus kita replikasi. Betul. Ini masalahnya banyak sekali sih Pak ya. Masalah yang Bapak Itu baru di belanjain. beberapa desa yang Itu dia, dicari itu masalah makanya. nih. Masalah itu bukan untuk kita ratapi. Tapi ingin kita jadikan potensi yang bisa kita maksimalkan. Nah, Pak, gitu. masalah terbesar nih Pak di antara semua masalah yang Bapak sudah tampung di desa-desa ini yang paling sulit misalnya untuk ditangani itu apa sih Pak? Ya mungkin faktor SDM lah. Oke. Karena sumber daya manusia itu memang faktor utama. Ya. Yang saya ceritakan tadi kan rata-rata kan SDM-nya yang melakukan lompatan kan. Kayak Jiki Hamsa, dia berhenti dari direktur sebuah perusahaan pulang ke desa. Dia bangun desa ternyata kan BUMDesnya bagus. Pak Pendi juga begitu gitu loh. Ada lagi Bu Dewi di Ngoran juga begitu. Jadi faktor SDM sangat penting. Jadi harus lebih banyak sekarang sarjana-sarjana Iya, kita yang balik lagi ke makanya desa. kemarin saya juga sudah kerjasama sama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita akan mulai bangun satu desa satu TK. Mulai dulu. Ya kan kita bangun lagi nanti kerjasama dengan Menteri Agama saya bagaimana karakternya kita bangun. Kerjasama dengan Kementerian Sosial bagaimana kemiskinan itu kita tekan gitu ya kan. Dengan Menteri Pemuda Olahraga gimana supaya sehat gitu loh. Jadi banyak yang kita kolaborasikan. Jadi faktor SDM itu sangat penting. Bayangkan itu kalau tanah di situ nggak subur, kalau SDM-nya bagus bisa disuburkan tanahnya. Berarti kalau SDM-nya rendah, tanah yang subur tetap nggak bisa maksimal. Oke, sekarang sudah dipetakan begitu ya desa-desa tematik yang bisa memaksimalkan potensi desanya. Kemudian ada tadi tantangan terbesar adalah SDM. Gimana cara mengembangkan. Berarti Pak Yandri ini mau pengen banyak anak-anak muda kita untuk balik lagi ke desa membangun desa. Betul. Nah itulah harapan saya. Jadi boleh mereka sekolah di kota, ya kan, jadi sarjana. Tapi harapan saya waktu saya ngisi orasi ilmiah di Universitas
Tirtayasa di Serang, di depan 3.000 sarjana. Iya. Saya bilang jangan minder jadi anak desa. Jangan malu kembali ke desa. Karena Indonesia butuh Anda. Dan boleh saya bilang tinggal di desa pendapatan mengalahkan kota. Ya. Tadi coba saya bilang kalau dia bikin bisnis ayam petelur untuk makan siang bergizi nanti, Dok. Kalau pas hari makan telur itu, Ya. kalau nanti pas sudah maksimal semua penerima itu sudah nerima makan gratis, Ya. itu butuh 83 juta butir telur satu hari. Wow, that's a Itu very baru big telurnya aja. potential ya. Itu baru telurnya aja kan di Iya. mana? Di desa, Bos. Iya. Ya kan? Di desa itu barang. Marah orang kalau dibuat di pinggir jalan dibikin ayam telur, Iya ngamuk dong. orang. Iya kan? Iyalah, Pak. Atau tiba-tiba di sini ditanamin cabai, marah orang kan. Tanah juga kualitasnya nggak Tanah bagus, juga nggak ada. udaranya nggak Cabai bagus. berapa juta ton tuh butuh? Iya. Mahal, Bumbu Pak. berapa tuh butuhnya kalau untuk makan siang bergizi itu? Iya. Kan? Mereka hari ini pakai ikan berapa juta ton ikan? Jadi paralel dengan program MBG yang Ya, saat ini itu. dibikin, ini jadi potensi besar untuk Betul. orang-orang balik lagi ke desa. Belum untuk lagi kan maksimalin. ada dapur umumnya di situ kan, Iya, ada iya. SPPG kan, Satuan Pemenuhan makan Gizi, bergizi iya. itu kan gitu loh. Iya, tapi Dapurnya itu butuh juga SDM di situ. apakah Jadi, mungkin anak-anak match. muda zaman sekarang tuh nggak melihat potensi itu kali Pak ya? Nah, itu Ngelihatnya kita, tuh kota terus ya. itu saya bilang tadi, kita nggak boleh menyalahkan mereka, enggak. Mhm. Justru ini sebagai peluang kita Iya. supaya tidak menyerah gitu. Mungkin Nah mereka makanya juga tadi nggak tahu, terus saya gaungkan Mhm. Festival Bangun Desa itu. ya. Terus saja saya gaungkan 12 aksi Kementerian Desa. Iya. Makanya saya kembali tidur di desa. Supaya apa? Oh, kata menteri ini ke desa. Mhm. Nah saya nggak tidur di hotel, saya bergabung dengan orang desa. Jadi di rumah warga. Di rumah warga. Malamnya saya makan bareng misalkan di itu. Iya. Masakan kampung. Wah, Itu- enak dong. Ya itu salah satu cara saya ini. Apalagi apa namanya patin tadi kan. Iya, Asam asam pade tadi. pade. Asam pade tadi. Lapar ya. Udah mulai naik nih asam lambung jadi, nih. jadi ikhtiar saya ini, Sarah sama Edo, Ya. itu dalam rangka tadi ingin mengembalikan bahwa orang tinggal di desa itu menjadi sebuah kebanggaan. Ya. Bukan hanya saja Sepakat. bangga, tapi menaik atau memanfaatkan potensi yang ada supaya jadi sebuah nilai rupiah. Itu dia. Sepakat, Pak. Kalau semuanya sudah bergerak, udahlah Indonesia emas itu pasti dalam tangan. Udah. Bayangkan 75.000 desa kalau semuanya bergerak. Tentu. Swasembada pangan akan tercapai. Kita nggak impor beras lagi, nggak akan impor Benar. jagung Iya. lagi, nggak Benar. impor susu lagi, nggak impor daging lagi, nggak impor semuanya lagi banyak. Benar. Ya kan? Swadaya, Swadaya. swasembada pangan, semuanya. Nah, itu. Energi swasembada, pangan swasembada. Jadi semuanya. jangan tinggalkan desa. Nah, kalau kalian berdua itu aja nggak apa-apa lah. Tapi ya teman-teman coba lah. Nggak, saya udah mulai kepikiran pengen pulang sih Pak jadi ya. Asli. Kayak aduh Nah, gitu. kayak ini kan Sekian nanti kali ya. di- Iya. Ini nih mau bikin desa wisata ini. Ini di mana Pak Hmm. kalau boleh tahu? Ketika itu. Ini di bendungan apa namanya Sinang Helah ini. Oke. Sinang Helah, Ah, ya. Ini lain lagi ini. Oke. Ya, dan sekarang juga Ini pemerintah udah bermalam di banyak mana bangun ini? bendungan, harusnya udah bisa dimanfaatin tuh Pak ya untuk bisa Oh, jadi ini di sumber Desa perairan. Domas nih, ada potensi udang Paname nih. Udang Paname. Ah, ya benar nih. Betul. Kabupaten. Macem-macem ya ternyata setelah kita dengar ada potensi langsung dari tambak, Bapak, iya, ada iya, iya. potensi tambang, ada potensi kebon, Apa ada yang paling desa unik, Pak? wisata. Iya, Yang paling unik yang ada dalam ingatan tercetus. Pak Yandri mungkin apa waktu itu? Iya di Ketemu memang di Desa? Allah itu maha adil ya. Iya. Jadi dari 75.000 desa tuh potensinya beda-beda. Mhm. Nah karena beda-beda itu kan bisa substitusi apa namanya Saling mengisi apa ya? menguntungkan Iya, gitu iya, loh. iya. Simbiosis mutualisme. Yes. Nah kalau di sini tanaman cabai bagus. Ya mungkin di sini apa namanya padi. Ya. Ya padi kalau makan nggak ada cabai kan nggak enak. Iya. Atau makan cabainya doang nggak ada berasnya kan nggak enak. Tentu. Nah Iya, itu. Jadi silang. Nah di sini ada Betul. sayurannya. Benar. Ya tuh kan. Itu jadi udah. Memang itulah maha adilnya Allah itu loh. Dan nggak selalu agraris pendekatannya Pak ya, bisa Nggak. jadi Untuk wisata di desa-wisata. situ, Betul. seni begitu Pak ya. Atau untuk apa namanya tadi yang ekspor Iya, iya. atau UMKM kerajinan banyak. Ini bisa dibayangkan ya Pak Nggak ya. mesti pertanian nggak. Saya nggak pernah akan memaksa desa itu harus begini nggak. Makanya Ya. kita buat modul aja kemarin di Subang itu. Ini kalau kamu mau bertani padi ini Iya. petunjuknya. Kalau mau ayam petelur ini. Udah ada modul-modulnya. Udah. Kalau mau desa Wah. wisata ini. Kalau mau jadi Luar desa ekspor biasa. ini. Ini Mestinya itu mudah dong untuk Iya, iya, dipraktikkan pada akhirnya nanti di Ya, desa. tapi tadi saya bilang perlu pemberdayaan dan pendampingan. sabar. Dikawal sama Pak Yandri. Perlu juga. kita naikkan literasi ya, salah satu modul tadi. Iya, Betul. iya, Gitu. iya, iya. Ini akan menjadi perjalanan yang menarik juga yang pasti Tapi ya aku mau untuk. tanya dulu, Aduh, Dok. Kenapa Pak? siap-siap ya. Takut lagi.
Di Siap-siap benak ya. Edo, desa itu apa? Coba ceritanya, apa desa itu? Di benakku. Tadi mau Ini- bilang gini, Jadi jadi kita kodeta dulu nih. Aduh, agak takut ya hari ini ya. Silakan Kade, Apa, silakan apa tuh? desa itu sejuk, Pak. Bagus. Sejuk, terus healing. Healing. Aduh. Bagus. Terus banyak sekali potensi. Nah, Banyak sekali potensi yang tidak ada di kota. apa yang dibayangkan ada di desa itu? Ada sawah. Jangan dulu dong, ada bunga desa dong. Oh, Pak, makanya itu alasannya Erdo sampai jadi sekarang Pak sendiri Yandri tuh. tuh mau bilang ke Sarah tapi bridgingnya lewat gua. Cukup panjang ya Enggak, bridgingnya ya. tapi memang itu yang betul. Iya. Ada sawah iya. betul, Benar. ada kerbau, Ada kembang. Iya, ada betul. iya. Bener-bener. Bukan hanya kembang padi, kembang desa banyak Kembang juga. desa juga. Coba deh yuk ke desaku deh yuk. Kita coba cari kan, siapa tahu nemu Cimekar Cileunyi, Cimekar Kabupaten Cileunyi. Bandung. Nah, Aku sebut nanti lagi. kita kunjungan ya Sarah ya. Terima kasih Live Bapak. dari sana ya. Bapak kabarin saya nanti ke Bandung ya Pak ya. Bapak di sana Naik saya bus, langsung naik bus Oh, Pak. Iya, jadi kembali ke desa ceritanya ya. Tapi aku mulai Tapi top kepikiran. ini. Jadi walaupun dia orang kota Pekanbaru, Edo Aware kebayang ya? lah. Nah, itu yang mau saya bangkitkan juga, Sarah. Iya. Boleh orang lama tinggal di kota atau lahir besar di kota, tapi dia mesti ada hatinya ke desa. Harus dong. Bayangkan tadi saya bilang dia tiap pagi makan nasi, Ingat dia nggak ya. sadar tuh siapa yang nanti petani. Iya. Dia enak culikin sambal. Sambal tuh dari mana? Iya, Dari benar. desa. Aduh. Nah, iya. Dari kaki gunung apa gitu. Iya. Dan gak pernah Ada terbayang di kepala ikan. kita Siapa ya. yang nangkap ikan tuh? Petani itu. Iya, Itu iya, loh. iya, petani, ya, ya, Nah, itu ya. mungkin para pemudi di kota tuh nggak sadar sebagai Jadi- penikmat, tapi nggak tahu. Nah itu boleh dia nggak ke desa, tapi bagaimana dia memandang desa itu sebuah hal yang penting. Iya. Jadi Gen Z gak usah ngeluh-ngeluh pengangguran lagi Pak ya. Jangan. Balik ke desa Jangan. banyak lapangan Jangan. kerja. Kalau mau Jangan, kaya jangan. kembali ke desa sekarang. Kembali ke Let's desa go. tuh. Sebuah statement. Betul. Kalau mau kaya balik ke desa sekarang. Karena mungkin yang ada di kepala mereka tuh Saya gedung-gedung, sekarang Pak. aja, walaupun saya menteri, Mhm. saya kan memang nggak punya rumah di Jakarta. Mm-mm. Saya pulang terus ke desa di Serang, di desa Sinangla. Oh. Karena ada rumah dinas Pak di sini. Ya kalau nggak pulang cuma rumah dinas adanya. Oh gitu, ya ya. ya. Saya nggak punya rumah di Jakarta. Oh, Walaupun gitu. 3 periode jadi DPR RI, ya kan. Nggak beli Pernah rumah wakil di ketua Jakarta. MPR, mahal. Iya saya setuju Pak. Nah, kenapa mahal? Ya saya lebih baik bikin pondok pesantren. Iya, Saya mendingan ngasuh bangun anak di yatim desa ya. piatu. Di Kemudian saya desa jemput anak yatim juga. piatu dari Cisewar Bogor. Wow. Baru 2 tahun ayah ibunya meninggal, saya ambil jadi anak kandung saya. Saya sekolahkan sampai kuliah. Ya. Nanti mau nikah saya urus. Iya, iya. Masya Nah Allah. itu begitu cara saya itu mencintai desa. Iya, 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 iya. Bapak Itu udah adalah cintanya bukti. ditularkan loh sama Itu kita loh. loh. Jadi Pak Yandri ini Nah, kalau ini love language-nya act of service kalau ya, cinta Pak? desa boleh berbagi, kalau cinta lain nggak Iya. boleh. Never ya. Jangan, ya. don't try this at home. Jangan. Tapi kalau cintanya Bapak sama desa dibagi-bagi. Nah, iya, harus dibagi. Ya, Bahaya. kita semua pasti pengen. Kalau dipendam bisa sakit kalau itu. Wah betul. Bapak menyuarakan hatinya Edo ya sebetulnya. Suara hatimu loh. Ya. Kita sebenarnya berdoa Bapak yang penting sehat sih Pak. Karena Alhamdulillah. kalau mendengar dengan semua tadi penjelasan Bapak, rencana-rencana Bapak. Akan ada ini kan banyak sekali kegiatan yang dilakukan saya ya. agak pusing sih Pak. Kayak ngebayangin waktu Bapak gimana ngebagi dengan keluarganya juga kan. Saya susah pernah ya, cerita Pak, ya. sedikit nih, Sarah. Jadi waktu mau hari festival Bangun Desa itu di Subang, Hmm. saya kan memang sebelum itu udah sakit, tapi saya atasi dengan infus. Jadi saya pulang dari Palembang, Mhm. rakor pangan dengan Menko Pangan, tanggal 13 tuh kan, terbang dari Palembang ke Cengkareng, turun, nggak pulang lagi ke rumah, langsung ke Subang kan rencananya. Iya, kan? iya, iya. Tapi karena udah nggak tahan, Hmm. di tol udah panas banget, saya keluar Purwakarta cari klinik dulu, diinfus Iya, dulu 4 jam. buat diinfus dulu. Diinfus dulu 4 jam. Suntik vitamin segala Iya, macam. Vitamin, seger lagi. Tanggal 14 tanggal 15 suntik lagi. Iya. Karena harus ke Makassar habis Jadi itu udah kan. banyak kena suntik Pak Udah, Yandri jadi ya. dalam 10 hari itu saya 5 kali diinfus. Ya Allah. 2 hari infus, suntik vitamin itu lagi. Rapat kabinet sebelumnya infus dulu. Olahraga apa Pak? Ah, Untuk banyak. jaga kebugaran. Bapak Banyak. jalan Biasanya di desa apa? aja tuh. Oh iya, bener. Saya kalau agenda nginep di desa, saya tuh selalu Keliling. keliling desa dulu beberapa titik. Nanti di mana saya mau nginep di rumah penduduk. Hmm. Malamnya saya dialog sama penduduk, makan bareng di mana, di balai desa atau di mana itu loh. Habis subuh saya olahraga keliling desa. Itu olahraga banget daripada Habis kita. itu Bapak. nanam. Iya, Nanam apa di desa itu, nanam Iya, iya. apa namanya, alpukat, nanam coklat, nanam durian, nanam padi, saya sesuai dengan seru desa. banget. Di momen ini gue mau bilang Tiba-tiba Pak pas masuk gang-gang sempit itu ketemu sama ibu-ibu jual gorengan. Teh, apa tuh teh waktu Sukabumi? Gorengan. Gorengan, Pak. Ah, sini teh. Itulah. Aduh, Enggak, seru itu. Di momen ini gue mau bilang Pak Yandri di antara semua menteri kabinetnya Pak Prabowo pasti Pak Yandri yang paling gak stres. Kenapa Karena ke desa mulu, healing, healing loh. terus. Iya. Kita kan repot nyari Dan waktunya saya Pak senang ya. di desa itu. Iya, senang. iya, iya, Senang. pasti. Iya, iya, Apalagi iya. kita bisa istilahnya itu
dalam kerangka besar itu ingin membangun desa. Betul. Jadi itu kesegaran saya di situ. Dan warga Ada desa tuh misi beda, Pak. mulia yang mau kita Bener. ciptakan gitu. Iya, Nah iya, itu. iya, Jadi iya. bukan kaleng-kaleng ini. Ini anak-anak muda di sini tolong yuk dibuka ya mata hati Ya. telinganya. Jadi kalau mau kaya kembali ke desa sekarang. Kalau Apalagi mau dengan kaya, makan kembali siang ke desa. bergizi, Iya iya iya. kebutuhannya triliunan. Pak saya kalau mau petik mangga tinggal petik di situ, mau kangkung tinggal metik enak loh, Butuh Pak. buah, nah, makanya ada desa melon, desa mangga. Kenapa? Butuh Iya, buah-buahan iya. itu makan siang bergizi. Pak kita izin bikin thumbnailnya nanti judulnya kalau mau kaya balik ke desa sekarang. Boleh ya, Pak ya? Bener. Lo saya sekarang masih menteri. Saya mau nanam nanas lagi sekarang. Seru banget. Pak. Mau nanam alpukat, Iya, iya. melihara ayam petelur, saya gitu. Iya iya iya. Dan Saya lakukan susah itu. ya Pak ya sebetulnya kan Iya. maksudnya untuk Begini loh Sarah, saya bilang ini mungkin tadi faktor SDM tadi kan. Sebenarnya saya ngomong sama masyarakat desa nih, Bu. Ibu kan susah duit kan, Bu? Iya. Enggak susah harusnya, Bu. Ibu coba Ibu pekarangan Ibu tanam 10 rumpun cabai. Oh iya ya, Pak. Makanya saya sering nanam cabai di halaman rumah penduduk. Ya. Saya contohkan. Coba sama Ibu tanam juga 10 rumpun tomat. Iya ya, Ibu nggak perlu ke pasar lagi. Artinya kan kemauan kan. Iya Iya. iya. Nah itu jadi sekali lagi ini faktor SDM. Yes. Kalau semua bergerak di desa tadi. Jadi tolong tadi, saya tahu kalau mau kaya kembali ke desa. Nanti jualannya bisa live dari media sosial ya. Ini disclaimer Klik Pak. keranjang kuning. Itu dia Ini kan. ada peluang Bertiga. emas sekarang masalahnya. Dengan makan siang bergizi ini, butuh telur banyak, butuh ikan banyak, butuh ayam banyak, butuh ikan rempah banyak, butuh sayuran banyak, butuh buah yang banyak. Iya betul. Dan itu di desa. Iya. Siap Pak. Nah, Pak, siap. Sekarang saya punya tugas untuk mengedukasi teman-teman saya di sosial media at least Ya. untuk kita bikin kontennya kita ke desa aja bercocok Iya. tanam, kita coba banyak belajar dan dari sekarang ini Bapak gini ya. Sarah Maido, bertani sekarang tuh kan sudah banyak modifikasinya. Iya, Mesinnya udah canggih-canggih kan. keren kok kayak dulu. Iya, ya. jadi kalau dulu 1 hektar dikerjakan sebulan, sekarang kan bisa 2 hari selesai. Benar, Iya. benar, Panennya kalau dulu 2 minggu sehari selesai kalau sekarang. benar. Betul, Jadi betul, udah betul. canggih. Buktikan udah itu canggih. semuanya di desa. Tunggu konten aku ya Pak ya. Tunggu Dan konten aku. ada petani-petani anak muda sekarang tuh, beberapa yang kita temui itu, ada pendapatan itu sebulan 20 juta. sekarang. Iya loh. Aduh iri banget lagi. Iya, makanya sebenarnya tadi tinggal di desa pendapatan ngalahkan kota. Aku curiga minggu depan ada udah nggak di sini sih Pak. Dia kayak aku udah bercocok Iya, benar, tanam. benar. Nah, ini penting juga. Pak ini. Yandri, Nah. Pak Yandri sorry banget kita sebenarnya punya ada 97 list pertanyaan lagi tapi Ya. waktu kita Aku terbatas. minum dulu nih. Kita makasih banyak banget Betul. Pak Yandri udah mau mampir ke Detik Iya, Sore. terima kasih. Pokoknya Please. kalau diundang saya siap. Please datang lagi Pak karena kita Tapi masih kalau punya seru, banyak tadi sekali makanya kita pertanyaan. live dari desa. Boleh nggak sih Itu Pak? dia. Detik Kita Sore mau bahas boleh satu nggak? desa per desa Nanti lainnya. kita bikin program sama Bapak di sana ya Pak ya. Iya kan lebih seru itu. Aku mau Lebih Kak, aku orisinil. Detik Sore live from Aku desa. Iya. Apa? Iya. Kayak kita ke desa mana, Bapak kemana, Kamis ya. Oh, Oke. Insya Allah. Pokoknya sehat ya. detik sore mantap. Mantap. Terima kasih banyak Pak Terima Yandri kasih. Susanto. Mungkin terakhir dari Bapak ada yang ingin disampaikan untuk Iya. detikers yang menonton semua di sini. Iya, Silakan. jadi Masyarakat terutama muda, para silakan. agensi atau milenial dan semuanya, inti pokoknya semua rakyat Indonesia terutama yang ada di desa atau para pemuda di kota, sekali lagi kalau mau kaya kembali ke desa. Siap Pak. Insya Allah semua ada di desa. Mau jagung, mau padi, mau nila, mau ayam petelur itu dan semuanya jadi duit sekarang. Apalagi dengan makan siang bergizi. Jadi kalau daripada nganggur atau nyari susah pekerjaan di Jakarta, kembali ke desa. Insya Allah banyak sekarang mitra yang bisa bekerjasama. Laksanakan. Meminjam lagunya God Bless. Gimana? Semuanya Ada di desa. gitu Pak ya. Bagus juga suara Pak Yandri. Iya. Boleh nyanyi satu Nyanyi bait gak Pak? Aduh, itu aja tadi nggak bisa udah. diulangi. Semuanya ada di desa. Ada di desa. Mahal. Baiklah kalau begitu terima kasih Pak Yandri. Thank you Pak Yandri sekali lagi. Terima kasih. Thank you Pak. Luar biasa, Aduh, Bapak. Tapi kita sebelum